Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi. Kali ini bagian keduanya, ini pasti yang sering ditunggu orang, yaitu mengenai Jombingo lagi. Kenapa? Sudah kabur, ya. Miliatan uang para bebek dungu Indonesia dibawa kabur sama Jombingo. Oke. Nah nih Anda lihat dulu di sini ya. Ini Jombingo udah pernah saya review 1 bulan yang lalu. Artinya dari 1 bulan yang lalu, kalau Anda memperhatikan video saya ini dan Anda percaya sama saya, ya, tapi Anda lebih banyak percaya si bebek culas, ya, kaki tangannya Jombingo, ya sudah hilang duit Anda. Sini sudah saya bilang hati-hati. Dan sudah saya terangkan di situ bahwa bisnisnya nggak masuk akal. Anda lihat lagi lah video saya kalau yang belum lihat gitu ya. Tapi malah saya dibully gitu ya. Itu sudah biasa ya. Sekarang hilanglah duit Anda ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini baru beberapa jam yang lalu bilang, kenapa baru tahu video ini gitu ya. Teman saya pinjam duit sana sini buat modal awal. Sampai pinjam duit itu bebek dungu ya. Udah banyak konsinyasinya, ternyata duitnya nggak bisa ditarik. Sudah saya kasih tahu, bisnisnya nggak masuk akal. Malah saya diketawain. Nah, rasa deh ya. Kasihan lihatnya sekarang. Oke. Kemudian ya sama juga lah beberapa jam yang lalu. Benar, Jombingo aplikasi penipuan. Dana saya tidak kembali. Sudah 3 kali 48 jam alias 4 hari. Salah ngitung kali ini ya. Oke deh, saya sangat bukan penyesal, sangat menyesal. Oke deh. Kemudian saya korban bang katanya ya. Siapa itu? Reddy Sabili. Wah, ada tahu lah. Baru lihat YouTube abang. Makanya sering-sering nonton YouTube saya, oke? Saya udah hampir setahun main Jombingo. Alhamdulillah duitnya bisa dipakai kebutuhan. Kebetulan saya ibu rumah tangga karena anak masih kecil, jadi suka main Jombingo. Cuan. Nah, sekarang nangis gitu ya. Keisha tuh tadi. Door Hunter bilang apa? Tapi alhamdulillah sih saya udah 3 bulan main Jombingo. Saya ambil konsinyasinya aja dan sekarang udah dapat untung 2 juta. Udah ditarik duitnya? Oke deh ya, ditipu aja lo sama sistem konsinyasi yang sudah saya bilang bohong. Door hunter ya. Kemudian siapa ini? Neni Setiani. Oke. Alhamdulillah katanya ya, selama ini dapat minyak 4 liter, minyak goreng 20K, maksudnya 20.000 kali ya, beras 5 kg 20.000, kopi kapal api 1 dus 50.000, penarikan juga lewat ATM. Kalau emang dia money game, pasti nggak mungkin ada kantor pusat dan izin perusahaan. Ikut dulu yuk, gabung, rasakan dulu, baru komen. Nah, rasakan, duit hilang kan? Gitu maksudnya ya, Neni. Kemudian siapa lagi ini? Abdul Aja bilang apa? Alhamdulillah, Jombingo kantornya sudah ada di berbagai kota. Jakarta, Bandung, Surabaya. Semangat Jombingo katanya. Oke. Nah, dibalas sama orang ini. Haram, anak istri nanti sakit makan uang haram. Terus ada juga yang komen Jombingo Ponzi walaupun ada kantor tetapnya, scam. Dulu juga ada kekuatan hijau, ada kantornya tapi scam. Iya. Ada kantor belum tentu artinya dia tidak akan scam, oke? Nah, ini dia nih. Mastur Juwaini. Kamu itu Pak Chandra bukan pemersatu bangsa, tetapi pemecah bangsa. Lu lah bebek tulas yang pemecah bangsa. Sudah jelas Jombingo itu tidak
apa? Merukan. Apa itu? Merugikan kalian maksudnya ya. Siapapun. Kenapa kamu yang kepanasan? Coba kamu buat seperti Jomingo. Otakmu belum nyampe, bos. Lu yang blow on, ya. Lu yang dungu. Atau jangan-jangan lu yang culas bikin komen itu supaya orang-orang percaya. Nah ini satu hari kemarin bilang nyatanya gimana bos ya, karena kan nggak bisa narik sekarang. Oke deh. Nah ini contoh ya, saya nggak pernah hapus komen-komen yang membuli saya diamkan seperti ini. Kenapa? Karena suatu waktu ya saya review seperti ini ya, tapi saya nggak mungkin review semua komen-komen yang membuli saya ya. Jadi kalau yang bilang, wah komen saya kok dihapus, di mana dihapus? YouTube juga ada proses sensor yang nggak saya bisa intervensi ya. Kalau dihapus sama YouTube karena ada kata-kata Anda yang menurut YouTube kasar, itu bukan urusan saya. Nah ini dia Zaman Channel 5986. Inilah orang yang tidak bisa melihat orang senang. Waduh, saya justru senang melihat orang senang. Dan saya juga senang lihat orang susah seperti Anda sekarang yang uangnya hilang gitu maksudnya ya. Dia bilang lagi, sok banget ini ya. Pak, hati-hati omongannya, nanti bisa dituntut Bapak. Ini udah pencemaran nama PT. Bukan, ini pencemaran nama buruk. Namanya buruk saya cemarkan lagi gitu. Bukan pencemaran nama PT. Dungu loh. Kemudian Ces 7886 bilang apa? Alhamdulillah katanya. Terima kasih ya Jomingo sudah hadir dalam hidupku, sangat membantu perekonomianku banget katanya ya. Terus Putri Ayu bilang apa? Ya kak, berkat Jomingo keuanganku teratasi, semoga Jomingo panjang umur. Nah inilah bebek-bebek culas gitu ya. Kaki tangan para Jomingo pasti ngomongnya bagus-bagus seperti ini. Kemudian dan hari ini banyak yang nangis-nangis. Nah ini kan 13 jam yang lalu. Fitri Ningsi bilang apa? 1 bulan yang lalu dia bilang, saya sudah merasakan manfaatnya, jadi saya nggak ngoceh kayak bapak. Wah, jadi dianggap saya belum pernah memanfaatkan. Memang ngapain saya merasakan manfaat Jomingo gitu ya, makan uang bebek dungu di bawah gitu ya. Nah, Box bilang apa? Lihat buzzer-nya, maksudnya buzzer-nya Jomingo pada kebakaran jenggot. Iya, kalau video seperti saya ini pasti pada kebakaran jenggot, karena dengan video seperti saya ini mereka tambah susah nyari bebek dungu. Kemudian Ibu bilang slot aja lah, jelas. Nah maksudnya daripada lu main Jomingo mendingan lu main judi online aja. Bagus. Nah ini ada satu pengumuman ya yang dikeluarkan oleh Jomingo, tapi ini kecil, saya akan perbesar dengan saya pecah jadi 3 ya. Pengumuman ini menarik, kita lihat ya. Ini bagian yang paling atas, ini bunyinya apa nih, kita baca ya. Di sini pertemuan pengguna dan Departemen Hukum Jomingo ya pada 17 Juni 2023. Dia bilang di sini pada tanggal 17 Juni pukul berapa tuh? 16.00 Departemen Hukum mengadakan pertemuan resmi di Indonesia. Departemen Hukum dan para pengacara menghadiri pertemuan tersebut dan memberikan pernyataan sebagai berikut. 1. Perusahaan selalu terbuka dan menerima kritik untuk belajar dan bangkit dari kesalahan. Namun perusahaan tidak akan mentolerir atau membenarkan serangan jahat serta eksploitasi yang dilakukan oleh siapapun demi ketenaran, kekayaan, dan keuntungan. Berarti saya dong mau dituntut nih. Takut gitu ya. Urusan hukum perusahaan bersama tim pengacara dengan tegas membela reputasi perusahaan. Nah sekarang gimana lu bela reputasinya? Ya, yang udah bawa kabur uang para bebek dungu. Ngomong aja lu. Dan melakukan segalanya untuk melindungi hak-hak utama dan kepentingan agen kami serta para pengguna. Oke deh. 3. Departemen Hukum Perusahaan dan tim pengacara telah menyiapkan landasan untuk penuntutan. Gue mau dituntut nih ya. Dan kemudian akan mengambil semua cara hukum untuk secara tegas memerangi tindakan ilegal sampai akhir. Ya elah, gue mau dituntut nih ya. Oke deh. Kemudian, nah ini kan saya pecah-pecah nih supaya bisa gampang dibaca. Bagian yang tengahnya nih, bagian yang tengahnya bunyinya begini nih. Wah ini menarik nih ya suratnya. Dia bilang apa nih? Sebagai anggota perusahaan untuk wilayah Asia Pasifik, Bapak Martin, nah nanti kita lihat video mengenai Bapak Martin yang disebut, hadir untuk mengklarifikasi serta berkomunikasi dengan para core agent melalui sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu terkini mengenai perusahaan katanya.
Satu, sebagai seorang investor atau pengusaha yang telah lama dan berpengalaman, Mr. Martin Wall James sering diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai forum investasi dan acara bisnis, serta menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Lihat ya, nomor satu, dia puji-puji itu Martin James atau Martin Wall James ya. Dua, Mr. Martin menyangkal keterlibatannya dalam organisasi penipuan. Apa nih? Ternyata ada orang yang namanya Martin ini di satu bisnis ngakunya bukan Martin. Nah, Martin ini adalah aktor sewaan. Ini mirip modus Arbitano yang pernah saya bahas tahun lalu. Yang mengaku CEO-nya itu ternyata orang sewaan, orang bule ngaku-ngaku CEO. Kan kalau orang Indonesia lihat orang bule langsung percaya ya. Ini dia. Nah, di sini katanya Mr. Martin menyangkal keterlibatannya dalam organisasi penipuan. Sudah dong Martin mengklarifikasi. Tapi lucunya nih nomor 3 ya. Departemen Audit Internal dan Departemen Hukum Kantor Pusat telah mendiskusikan dan memutuskan untuk memberhentikan sementara kegiatan Mr. Martin dari semua posisi di wilayah Asia Pasifik hingga penyelidikan dan pemberitahuan oleh kantor pusat selesai, untuk mencegah orang-orang tertentu yang bertindak menghasut sentimen publik dan mendapatkan exposure dari kejadian ini. Jadi gini loh, kan ada video tuh ya, ntar saya kasih lihat dah videonya ya, yang bisa membuktikan bahwa Mr. Martin itu bukan presiden direktur Jomingo Asia Pasifik. Karena di acara lain dia mengaku namanya orang lain, namanya David, di sini kalau saya lihat David Evans ya. Ntar Anda lihat videonya ya. Nah, orang kan mempertanyakan, terus Mr. Martin menyangkal, loh, terus di sini katanya dihentikan sementara. Waduh, jadi Departemen Hukumnya tuh percaya bahwa Martin ini penipu gitu, kan lucu ya. Padahal ini presiden direkturnya loh ya. Wih, kocak banget ini ya. Jadi siapa nih yang ngecat Martin? Padahal dia presiden direktur Asia Pasifik. Oke deh ya. Kemudian kita lihat lagi nih bagian akhir dari surat ini. Bagian akhir dari surat ini bilang begini. Dia bilang, selain itu Departemen Hukum mengingatkan semua pengguna bahwa siapapun harus bertanggung jawab apa yang mereka katakan di internet, seperti si Chandra ini ya, yang suka jelek-jelekin Jomingo ya. Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap perusahaan yang dengan kedok membantu tetapi sebenarnya menciptakan ketakutan. Wah, saya dibilang perusahaan, blow on banget ya. Kemudian menggiring orang mengikuti kursus pelatihan dan rencana investasi mereka. Ya pokoknya orang yang menjelek-jelekan Jomingo ya, yang masuk ke pasar Indonesia resmi dari tahun 22 ya, wah akan dituntut lah. Ya, dan mendapatkan pengakuan bla 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 ya. Ya lu bayar sih TV, media sosial untuk iklan gitu ya, diliput gitu ya. Itu mah cara kuno. Cuman banyak bebek dungu yang ketipu. Udahlah, gitu aja lah. Maksudnya ya, biar simple. Nah, kita lihat nih ya videonya ya. Orang yang ngakunya Martin Wall James yang di Jomingo adalah presiden direktur Asia Pasifik, tapi di perusahaan lain namanya lain, David Evans. Kita lihat videonya. My name is David Evans. I'm the Senior Vice President of Global Investment Bank and Capital Trust. Ya kan, dia bilang David Evans, Senior Vice President dari Global Investment Bank dan Capital Trust. Iya. Ya kan? Ini dia nih. Ini kalau di Jomingo namanya Martin Wall James. Jadi bagaimana Anda bisa percaya orang ini? Kita lihat lagi video kedua deh. Done in-depth due diligence of AFF and GIB groups of companies and discovered their solid financial strength coupled with the full commitment of its senior management with over 100 years experience in banking. This journey will be a realization of our dreams and our ultimate mission. The mission of second quarter 2022 will be the most significant and auspicious month to achieve this ultimate goal. The goal is to reach the top of the chart as a multi-billion-dollar large cap company in the stock market within 3 years or less. Nah, sama David Evans ya dari Global Investment Bank ya.
dan Capital Trust lah gitu ya. Nah, ini orang yang sama muncul di video yang berbeda ya. Tapi di sini dia mewakili Jombingo pakai nama Martin Wall James. Kita lihat. Fostering social relationships, our platform facilitates users in obtaining high-quality goods at low cost. We pledge to allocate significant resources and capital launching our branch system. Jombingo aims to be visibly to every Indonesian and provide them with excellent service. We are committed to our social responsibilities and plan to assist 100,000 users in developing their skills to become exceptional employees. And at Jombingo, our core philosophy is saling terhubung. That you have something to offer and something to gain by joining us. No community. Thank you. Ya, orangnya sama, tapi di Global Investment Bank dan Capital Trust dia bilang namanya David Evans. Di Jombingo dia bilang Martin Wall James. Anda masih percaya orang ini? Dan gara-gara ini katanya dia diberhentikan sementara. Nah, ini kan pura-pura gitu kan ya. Bisa saja video itu memang sengaja dibocorkan seakan-akan waduh presiden direktur kami ini ternyata terlibat pernah di perusahaan penipuan. Wah, maka kami berhentikan sementara. Ini kan alasan ya. Sehingga pembayaran jadi ditunda. Lah kan nggak ada urusan. Lu mau pecat-pecat aja ini si kutu kupret ini ya, tukang tipu. Ini kan udah modus lama ya. Saya udah ceritakan Arbitano pernah melakukan hal yang sama. CEO-nya orang sewaan. Bule aja gitu ya. Tapi palanya botak yang itu ya. Nah, ini kita lihat nih ya pengumuman dari Jombingo lagi ya. Di sini dia pakai nama Jombingo Siregar. Ya mungkin ini si kaki tangannya ya, orang Indonesianya. Semua grup Jombingo Anda dapat mematikan fungsi pesan sepenuhnya. Bisnis Jombingo milik Siregar, ya Siregar mungkinnya upline kali ya, akan berakhir lebih cepat dari jadwal. Tidak ada yang perlu menertawakan saya cukup membenci diri saya sendiri. Wah, seakan-akan dia ngaku nih ya, dia malu nih ya. Terima kasih yang terbaik dari Anda, dimanapun saya berada di masa depan, saya diam-diam akan memberkati Anda masing-masing. Wih, mulai besok Anda juga berada di grup pemecahan masalah. Ini bahasanya aneh gitu ya. Tetapi Anda hanyalah pengguna biasa. Setiap kesalahan tidak ada hubungannya dengan Anda. Beritahu pengguna bahwa dari awal hingga akhir tidak ada yang memaksa. Oh iya, nggak ada yang maksa. Lu aja yang goblok masuk gitu kan. Lu dungu sih, maka nggak ada yang maksa. Tapi Anda yang memberikan diri Anda yang dungu untuk join. Betul nih Siregar. Anda harus membayar untuk pilihan nada. Rasain lu maksudnya gitu. Dia ketawain sama dia. Jika seluruh jumlah habis. Nah ini saya bilang ini terjemahan ini ya. Jika seluruh jumlah habis, maksudnya uang Anda habis, harap bahwa pengguna yang belum menerima uang untuk melapor ke kantor polisi untuk melindungi hak Anda. Ini bahasa Indonesianya kacau ya. Jadi dengan kata lain si Siregar ini mau bilang sorry ya, jangan ketawain saya. Maksudnya gue juga korban biasa deh ya. Mendingan lu laporlah ke kantor polisi. Kira-kira begitu isinya. Bahasa Indonesianya kacau kan? Oke. Kemudian, nah ini dia di grup Jombingo rame. Ini ada satu orang scam si Martin sama kru-krunya mau persiapan kabur. Nah scam, mantap. Kemudian siapa itu? Yoga Tama bilang dari awal sudah kelihatan sesat katanya ya. Di Twitter masih banyak pula orang yang ngajak join, nggak tahu apa bisa jadi ikutan. Oh, nggak tahu deh. Kemudian waduh ini seru banget ya. Nah udah deh mulai dah ya. Kebanyakan apa nih dia bilang ya, yang cair kebanyakan nominal kecil ya. Kebanyakan iya kak, tapi ada beberapa juga yang nominal jutaan cair. Ya biasalah ini untuk menimbulkan kebimbangan. Jadi ada yang dicairkan, yang kecil-kecil, yang besar nggak dicairkan. Tinjauan keuangan maksudnya gimana? Wah udahlah ini sebenarnya udahlah blow on lah. Kemudian ada yang bilang era ini bilang, iya agak kapok nih trauma. Agak kapok, berarti nggak kapok-kapoknya ya, cuman agak kapok. Yang cair kebanyakan nominal kecil ya.
Yang kapok mah kapok Kak, tapi masih banyak user yang tergiur bonus, top up dan lain-lain. Padahal dana kemarin aja belum pada masuk. Iyalah, rasain loh. Dibilangin dari 1 bulan yang lalu pada nggak percaya. Iya Kak, mudah-mudahan jangan scam dulu, mau diamanin dulu saldonya. Udah saya bilang dari bulan yang lalu, ambil. Tapi sekarang masih berharap mudah-mudahan jangan scam. Terus pakai amin lagi ya. Tetap positif sinting katanya ya. Oke, minimal bisa narik dulu, amankan dana. Nggak bisa, udah scam ya. Narik dana dulu sebelum scam, udah scam. Gimana? Top up lancar, narik sukar, ya udah itu namanya scam. Anda mau setor diterima, mau narik nggak bisa. Berharap boleh, tapi ya gimana ya? Oke. Nggak tahu cair semua, nggak tahu scam, nggak tahu apa lah gitu ya. Harusnya belum scam nih, soalnya nanti ada event yang lebih besar, lu ditipu. Di situ kemungkinan scam, udah scam. Tapi kalau sekarang scam, ya bisa aja. Pusing dia. Rasain lo. Kemudian apa lagi ini? Inilah pokoknya ada yang membantah lah ya. Wah, pokoknya yang cair baru 10%. Karena Departemen Keuangan sedang memproses kurang 5.000 transaksi yang mau pembayarannya yang dia bilang ya, yang mau narik ada 50 ribuan. Ya, yang namanya sistem mau 50 ribu mau 100 ribu mah nggak ada persoalan. Ini mah aduh pakai alasan gitu ya. Lanjut nih, nah ini menarik nih. Nah, sebelum scam ini diiming-iming nih untuk ikut belanja barang untuk motor ya, yang harganya jutaan jadi 750 ribu. Ya udah ketipu lu. Masa begini aja nggak bisa cium sih ya. Nah, kemudian apalagi nih, siapa ini? Si Temon ya, sebentar nih saya lihat namanya. Oh, Lemon Soldik. Dia bilang apa? Seru aja lihat bebek dungu. Sini minum comberan. Nah itu kan bahasa saya kan, bebek dungu dan minum comberan. Ya udah minum comberan lu. Kemudian yang namanya Sally Octavia, sepertinya ini si bebek culas nih, si Sally. Dia marah gitu, sampah masyarakat. Wah. Kemudian dia marah juga lo, keluar lo sekarang juga, provokasi aja. Wah, dia marah sama si Lemon Soldik yang bilang seru aja lihat bebek dungu. lucu ya. Kemudian apa lagi di sini? Dia bilang Anonymous bilang apa? Udah dibahas di YouTube sama Chandra Teja dan Roy Sakti katanya ya. Kalau udah ada mau promo gede-gedean, nah itu dia, hati-hati. Ya udah dari 1 bulan yang lalu. Kemudian Lemon Soldik ngomong lagi, iya dasar bebek dungu, sini minum comberan. Nah, itu kan bahasa saya ya kan, buat bikin orang sebel sama saya, tapi sekaligus mengiyakan kalau sudah scam. Nah, Sally Octavia kesel lagi, dia bilang apa? Lu kalau bilang scam, ngapain lu masing di sini? Nyampa aja, marah dia. Kaki tangan dia, bebek culas. Oke, jadi artinya resmi ya. Resmi scam. Jadi kalau Anda masih ngotot gitu ya, masih percaya sama para bebek culas, memang Anda bebek dungu ya. Masa Anda percaya bebek culas ketimbang percaya saya? Saya sudah kasih tahu ya, saya sudah mereview lebih dari 100 money game dan tidak ada yang meleset. Jadi kalau Anda lihat saya mereview money game Ponzi dan Anda ada di situ, itu kode untuk segera Anda tarik uang Anda. Karena biasanya setelah saya review, biasanya nggak lama dia tutup. Kecuali memang masih banyak bebek dungu yang bisa ditipu. Dia akan tahan lebih dari 1 bulan. Ini kan 1 bulan setelah saya review akhirnya scam. Selamat buat Anda yang sudah kena scam. Semoga ini jadi pelajaran yang berharga. Buat Anda yang tidak kena ketipu, ya semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.